welcome back to Female Daily Networks YouTube channel sama aku Andin. Balik lagi ke Friday Fragrance. Kali ini aku mau kasih rekomendasi parfum cukup banyak nih ya. Jadi kalian mesti banget stay tune. Keep on watching. Di tahun 2022 kemarin, parfum tuh naik banget interestnya dibandingin sama makeup gitu ya misalkan. Karena kita kan masih pakai masker kemana-mana, dan aku yakin di 2023 ini interest buat parfum tuh bakal tetap tinggi atau bahkan makin tinggi lagi. Jadi kalau kamu pengen mulai mengeksplor dunia fragrance atau mau memperbanyak koleksi kamu nih, mau melengkapi koleksi parfum yang udah ada, aku bakal kasih rekomendasinya karena pas banget di FD Studio bakalan ada Fragrance Week. Jadi selama tanggal 6 sampai 13 ini bakal ada diskon gede-gedean up to 50%, dan parfum-parfum yang diskon itu parfum-parfum yang populer. Jadinya biar kalian gak bingung beli apa ya, aku bakal kasih rekomendasinya. Oke, parfum yang pertama ini dari Fivers. Ini salah satu brand parfum yang cukup naik juga namanya. Dia bisa buat cewek ataupun cowok, dan varian yang mau aku rekomendasiin adalah Bitter Honey. Jadi Bitter Honey ini dia adalah parfum gourmand. Aku personally lagi suka banget pakai gourmand. Kalau kalian udah nonton video-video FB sebelumnya, aku tuh jarang banget pakai gourmand sebenarnya. Tapi karena sekarang cuacanya kayak lagi agak dingin, sering hujan, jadi kayak lebih pas gitu, sesuai. It's just the vibes. Si Fivers ini dia sesuai sama namanya, Bitter Honey. Jadi emang top notes-nya itu ada bitter orange sama honey. Jadi emang dia menggunakan notes-notes yang cukup unik gitu ya. Kalau dibilang citrus, ini bukan tipe citrus yang fresh. Terus di middle notes-nya ini dia ada pear, ada cherry, dan cherry ini kayaknya bakal jadi salah satu notes parfum yang naik banget gitu ya. Mulai banyak nih brand-brand, mulai dari luxury brand sampai brand lokal pun sekarang udah mulai pakai si cherry ini. Jadi kalau kalian lagi cari-cari introduction to cherry perfumes, bisa nih cobain karena di sini dia aromanya bukan yang kuat. Terus juga dry down-nya itu musky, woody, dan a little bit sweet. Nah terus ini nggak cuma buat cewek aja, cowok juga bisa. Kayak tadi aku semprot, terus Bobby agak lewat, terus dia bilang kayak ini kayak bisa juga nih dipakai cowok gitu. Terus mungkin teman-teman wondering nih SPL-nya gimana. Jadi buat sillage dan projection-nya dia cukup moderate to strong gitu ya. Kayak kalau aku spray di sini jarak 1,5 sampai 2 meter tuh lumayan kecium gitu. Tapi untuk longevity-nya dia bisa dibilang moderate. Tapi tergantung lagi, biasanya campur sama body chemistry kamu itu bisa memperkuat atau bikin longevity-nya jadi berkurang gitu ya. Jadi balik lagi ke masing-masing orangnya. Tapi kalau kamu cari parfum yang aromanya itu woody, terus juga musky, sweet, ada sedikit fruity tapi bukan yang bright gitu ya. Ini aku rekomendasikan Fivers Bitter Honey. Oke, parfum yang kedua dari Sav & Co. Aku yakin teman-teman udah sering banget dengar. Ini salah satu brand yang populer banget, cepet banget sold out, pokoknya banyak yang suka. Dan yang aku bakal rekomendasiin adalah varian Omnia. Ini tuh kalau tadi dia musky gourmand yang Fivers itu. Nah kalau si Sav Omnia ini cenderung fresh, floral. Endingnya juga agak musky, tapi dia tetap fokusnya tuh ke fresh floralnya. Nah jadi buat di top notes-nya dia tuh ada grapefruit dan juga green notes. Jadi emang pas baru disemprot tuh fresh banget deh. Nah agak ada wangi-wangi daun juga gitu. Nah terus di middle notes-nya ada rose, ada iris, terus juga ada floral notes lainnya gitu ya. Jadi a mix of macam-macam floral notes. Si rose sama iris inilah yang menghadirkan aroma powdery gitu nanti pas di dry down-nya. Di base notes-nya itu dia ada woody sama heliotrope. Jadinya emang bener-bener aroma yang kayak kebun bunga gitu loh. Jadi kalau kalian suka aroma-aroma yang kayak gitu, cukup feminin tapi fresh at the same time, si Omnia ini patut banget dicobain. Nah terus ya, yang menurutku kenapa si Sav & Co ini populer banget kemarin di 2022, karena dia nih SPL-nya bagus banget ya. Sillage-nya bagus, projection-nya juga cukup strong, dan longevity-nya ini wow banget karena aku sempat pakai di kulit, terus aku mandi, abis mandi masih wangi gitu karena dia ini extract de parfum gitu. Jadi dia lebih kuat lagi dari eau de parfum. Jadi kalau kamu nyari aroma yang dari jauh tuh kecium, terus dari kalau kamu lewat terus kayak
siapa tuh barusan yang lewat? Nah, parfum-parfum dari Sav & Co ini patut dipilih. Buat harganya, dia dari 189.000 jadi 179.500. Masih dari Sav & Co, biar kalian ada pilihan lain gitu ya. Kalau kurang suka aroma yang fresh, green, floral, nih aku punya yang Sav. Jadi ini aromanya dia aromatik, terus juga agak oriental and warm gitu. Dia lebih genderless, bisa masuk ke cewek ataupun cowok. Jadi dia notesnya, buat di top notesnya tuh dia ada mandarin, bergamot, sama saffron. Nah, saffron ini salah satu notes yang populer kalau kamu suka aroma-aroma tuh yang warm, agak spicy, dan cenderung heavy gitu. Gimana ya, kayak pakai selimut kalau menurutku. Nah, terus di middle notesnya dia ada ilang-ilang, ada lily of the valley, sama ada jasmine. Jadi ini emang bener-bener parfum yang aromatik, cocok banget dipakai kalau lagi dingin, terus juga atau ada acara-acara kayak acara yang formal malam-malam gitu. Dan di dry downnya dia woody musky. Enak nih, enak. Aku ngebayangin kalau cowok pakai ini enak. Nah, terus juga kayak tadi aku udah bilang, dia SPL-nya strong karena dia extrait de parfum. Buat harganya, dia dari 229.000 jadi 217.000. Nah, ini kalau misalkan kalian lagi cari kado gitu ya buat pacar atau buat dirimu sendiri, boleh dicoba Sav & Co yang Sav. Jadi not to be confused with the name, emang nama dia Sav, tapi brandnya Sav & Co. Oke, lanjut lagi. Ini ada dari Bias yang Cecil. Ini kalau kamu cari parfum yang daytime appropriate. Jadi dia fresh, floral, terus juga powdery. Nah, jadi di top notes dia nih ada peony, bergamot, sama pink pepper. Aku termasuk yang suka parfum-parfum dengan pink pepper. Terus kalau kemarin kalian juga nonton Queen Bee's Yearly Favorites tuh juga Cinopai dan Mbak Hani tuh suka parfum yang ada aroma pink pepper. Jadi mungkin bisa diasosiasikan parfum-parfum kayak gini, parfum lady boss gitu ya. Kalau kalian mau pakai kayak meeting atau ke kantor, bisa pilih si Bias Cecil ini. Oke, lanjut ke middle notes-nya. Dia ada water lily, peach, rose, sama blackcurrant. Jadi emang perpaduan fruity floral yang bikin aromanya tuh soapy. Ini aku suka banget sih si Cecil dari Bias ini. Jadi dia nih aroma-aroma yang inoffensive, yang kalau kamu pakai tuh orang-orang di sekitar kamu juga nggak yang kayak parfum apa ini gitu. Nah, di dry down-nya dia ada iris, musk, sama cedarwood. Jadi ini yang menghasilkan aroma powdery. Jadi emang cocok banget buat orang-orang yang suka parfum yang not too bold gitu ya, nggak terlalu loud juga. Jadi lebih cenderung yang nyium dan menikmati tuh kamu dan orang-orang yang duduknya dekat kamu aja gitu. Jadi bukan yang duduknya di pojok ruangan juga bisa cium. Nah, buat harganya ini dari 300.000 jadi 255.000. Jadi lumayan banget tuh ya, hampir 50.000 diskonnya. Kalau kamu udah ngincar parfum ini, jangan lupa beli di Fragrance Week FD Studio. Oke, buat cowok-cowok juga ada. Kalau tadi udah aroma yang feminin dari Bias, ini ada Cyberman. Buat para cowok-cowok yang biar wangi gitu ya. Jadi dia top notesnya itu ada lemon dan lavender, aromanya citrusy banget. Bener-bener kayak lemon baru diperes, jujur, pas baru disemprot. Oke, terus dia emang ada aroma lavendernya, tapi di middle notes-nya itu ada geranium and hazelnut. Nah, geranium sama hazelnut nih biasanya ngeluarin notes yang cukup manis gitu ya. Cuma karena si lavender sama lemonnya tadi cukup strong, jadi agak nggak keluar nih si manisnya. Tetap mengeluarkan aroma yang maskulin gitu. Buat di base notes-nya dia ada cedarwood sama drywood notes gitu. Jadi emang perpaduan yang sangat balance antara citrus, terus ada sedikit manis, tapi sedikit banget nih ya, subtle banget manisnya, dan juga endingnya itu woody. Ini menurutku cowok-cowok banyak yang suka sih, kayak kalau lagi di gym gitu ya. Nah, buat SPL-nya dia moderate, jadinya kalau kamu tipe-tipe yang suka kayak abis beraktivitas terus spray ulang gitu, nih enak banget dan juga bisa dipakai kayak kalau overspray juga masih cukup subtle gitu aromanya. Buat harganya dia dari 250.000 jadi 212.000. Oke, kita masuk ke parfum yang lebih bright. Ini kalau teman-teman masih sekolah, masih kuliah, menurut aku juga bisa pakai karena aromanya ini fresh kayak abis mandi gitu. Jadi ini ada Lifty I Am Energetic, vibes-nya juga bikin kalian kayak energetic gitu kan, sesuai sama namanya. Nah, dia di notes-nya itu banyak banget fruity notes di top notes. Jadi dia ada green apple,
terus ada raspberry, terus juga ada red fruits. Emang kecium gitu ya, fresh kayak kalau apel yang warna hijau tuh kan aromanya agak lebih zesty gitu. Jadi ini kayak gitu. Di middle notesnya dia ada jasmine, orange blossom, sama peach gitu. Jadi emang bener-bener nih parfum yang fruity, bright, bukan parfum yang kayak tadi kayak gourmand, terus warm, woody gitu. Jadi kalau kamu emang tim parfum yang fresh, bisa banget pilih si Lifty I Am Energetic ini. Menurutku dia SPL-nya juga moderate, jadi bukan parfum yang projectionnya kuat banget gitu ya. Dan ini oke banget sih karena dia tipis, terus juga ringan, bisa dibawa-bawa di tas. Kalau kamu siang-siang pengen lebih fresh gitu ya, bisa di respray lagi pakai si Lifty I Am Energetic ini. Nah, buat dry down-nya dia agak musky, jadi tetap kayak skin scent gitu ya di dry down-nya. Buat harganya juga dia yang paling affordable dari semua parfum yang aku rekomendasiin. Dari 129.000 jadi sekitar 83 ribuan aja. Yang terakhir, ini ada dari Citizens of the World yang Madison Avenue. Jadi ini aku emang pakai dan udah mau habis. Ini aku pakai waktu mau berangkat ke SXB, terus selama SXB aku pakai ini. Dan kayak pas udah selesai SXB, jadi malu, banyak yang DM aku kayak nanyain tadi pakai parfum apa. Soalnya kan pas SXB kita kayak ketemu banyak FD members gitu kan. Terus tuh pada DM aku tadi tuh pakai parfum apa sih kak. Jadi yang aku pakai adalah si Citizens of the World Madison Avenue ini. Jadi dia top notesnya itu cukup fruity fresh gitu ya. Ada raspberry, blackcurrant, dan juga pineapple. Unik kan ada pineapple. Cuma aku emang kayaknya suka parfum-parfum yang ada notes kayak berries-nya gitu loh untuk freshnya. Nah, buat di middle notesnya dia ada peony, orange blossom, sama rose dan jasmine gitu. Jadi emang dia ada aroma-aroma floral petals gitu yang kayak dibejek, kan jadi agak fresh gitu ya aromanya. Jadi fruity, floral, tapi dry down-nya tetap musky. Ini enak banget, apalagi kalau dipakai abis mandi gitu ya. Jadi kayak suasananya kayak abis mandi terus. Buat longevity-nya dia cukup strong menurut aku, kayak seharian di SXB aku nggak respray itu masih wangi sampai balik lagi ke kamar hotel. Dan dia buat silage sama projectionnya juga moderate to strong, tapi karena tadi aromanya tuh menurut aku cukup well blended, jadi dia bukan yang nusuk gitu loh kalau dicium sama orang lain. Nah, buat harganya dari 149.000 jadi sekitar 126 ribuan. Jadi kalau kalian lagi cari-cari parfum yang aromanya tuh agak soapy, musky, tapi floral dan fruity-nya juga dapat, patut banget dicoba si Citizens of the World Madison Avenue. Jadi selain yang tadi aku udah bilang kalau diskonnya itu up to 50%, kalian juga bisa dapetin limited quantity vial perfumes. Jadi kalian udah check out parfum nih yang kalian emang pilih, kalian bisa dapetin vial juga biar coba-coba. Jadi kalian makin mengeksplor parfum-parfum. Nih aku spill sedikit ya, ada dari Bias. Jadi ini salah satu parfum yang populer juga karena jadi favorit Natasha Farasya. Kan lumayan kalau kalian nih udah check out parfum yang emang kalian pingin, dapet testernya ada parfum-parfum yang juga populer juga gitu. Jadi ini limited stock dan nggak ada minimum purchase-nya. Jadi kalian pas check out berdoa aja semoga kalian dapetin si vial perfumes-nya ini. Nah, itu dia rekomendasi 7 parfum dari aku dan macam-macam banget ya. Jadi ada yang fresh floral, ada yang powdery, ada yang gourmand, ada yang maskulin. Lengkap banget deh pokoknya variannya yang bisa kamu pilih. Jadi buying guide kamu. Jangan lupa sale-nya mulai tanggal 6 sampai 13 Januari di Fragrance Week FD Studio yang bisa kamu beli di femaledailystudio.com. Dan juga kalau kamu di Surabaya dan sekitarnya bisa main-main langsung dan cobain sniff-sniff langsung di offline store-nya FD Studio dan belanja di situ. Oke, segitu dulu dari aku. Jangan lupa buat like, comment, subscribe, dan juga nyalain lonceng notifikasi biar kamu tahu kalau FD upload video terbaru. Thank you so much for watching and until next time. Bye!